Sebelum kita lanjut ke tutorial dari Malware Traffic Analyst, kalian tahu gak sih apa itu malware? Malware, sebutan untuk perangkat lunak berbahaya, adalah perangkat lunak apapun yang disengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, klien, atau jaringan komputer. Nah, sekarang udah ngerti kan apa itu malware? Kalau bahasa kita, malware itu virus ya guys, virus di komputer. Jika virus tidak segera diatasi, bisa saja komputer kita mengalami kerusakan yang berakibat fatal ke depannya. Nah, pas banget kalian lihat video ini. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih cara analisa suatu file, apakah file itu terinfeksi malware atau tidak. Jadi, disimak baik-baik ya videonya. Langkah pertama untuk melakukan traffic analysis pada sebuah malware yang kita butuhkan yaitu WIRSAC. WIRSAC sendiri dirancang untuk merekam maupun menangkap lalu lintas yang sedang berjalan. Ini merupakan tampilan dari WIRSAC. Tidak lupa kita aktifkan jaringan terlebih dahulu. Untuk melakukan proses analis, kita bisa memasukkan file dari malware-nya. Kita bisa klik file, setelah itu kita ke open. Setelah itu kita cari malware yang akan kita lakukan analisis. Di sini saya ada malware traffic analysis exercise, kita bisa open. Nah, di sini adalah proses analisa dari WIRSAC. Sebelumnya kita telah memiliki 5 soal yang akan kita jawab. Nah, di sini ada what are the infected file, download and their hash. Apa saja file yang terinfeksi dan juga hash-nya? Apakah URL atau domain dari situs yang terinfeksi? Apakah alamat indeks protokol dari situs web yang terinfeksi? Apakah alamat indeks protokol dari mesin yang terinfeksi? Apa nama host dari mesin yang terinfeksi dan juga alamat MAC dari mesin yang terinfeksi? Di sini kita akan cari apa saja file yang terinfeksi. Di sini kita bisa klik file, setelah itu kita ke export object, kita bisa pilih HTTP. Setelah itu di sini ada konten tipe, kita bisa klik. Di konten tipe itu ada Java Archive, Microsoft Download dan juga Shockwave Flash. Di sini kita akan merubah tipe atau extension dari sebuah file. Kita bisa klik save. Untuk data arsip kita bisa beri extension jar. Kemudian kita bisa klik save. Untuk Microsoft Download kita juga rubah extensionnya. Di sini kita akan rubah extension dari Microsoft Download dengan X. Kita save. Untuk Shockwave Flash kita lakukan hal yang sama dengan mengganti dari extension tipenya. Di sini kita akan rubah menjadi SWF extension. Kemudian kita klik save. Untuk application Java Archive, Microsoft Download dan Shockwave Flash, kita sudah rubah extension dari tipenya. Untuk mengetahui file apa saja yang terinfeksi, kita bisa ke Hash My File. Nah, ini adalah tampilan dari Hash My File. Setelah itu kita bisa ke folder baru dari Hash My File. Di sini kita akan melakukan copy paste. Ini merupakan file yang tadi kita rubah extensionnya. Kita klik open. Nah, ini adalah hash dari file yang kita copy pastekan tadi. Ini sangat kita butuhkan untuk mengetahui atau menganalisa apakah file tersebut terinfeksi virus atau tidak. Kita copy paste, setelah itu kita bisa tempelkan di jawaban nomor 1.
di sini kita akan cari apakah file tersebut terinfeksi virus atau tidak. Untuk mengetahui apakah file tersebut terinfeksi virus atau tidak, kita bisa masuk ke website dari VirusTotal. Berikut ada tampilan dari website VirusTotal. Di sini kita hanya memasukkan file yang tadi kita copy yang ada di hash my files. Setelah itu kita bisa melakukan paste pada website VirusTotal untuk mengetahui apakah file tersebut terinfeksi virus atau tidak. Jika sudah, berarti file ini telah terinfeksi virus bertipekan jar. Lakukan hal yang sama untuk file lainnya. Di sini kita akan coba copy file kedua, apakah file tersebut terinfeksi malware atau tidak. Kita bisa masuk ke website VirusTotal, setelah itu kita paste. Jika tampilan seperti ini, bisa diartikan file tersebut tidak terinfeksi malware. Untuk file ketiga kita lakukan hal yang serupa. Kita bisa copy file tersebut. Setelah itu kita paste ke web dari VirusTotal untuk mengetahui apakah terinfeksi atau tidak. Nah, bisa dilihat ini file ketiga juga terinfeksi, namun tipenya itu dia flash. Untuk soal nomor 2, apakah URL atau domain dari situs yang terinfeksi? Pada soal nomor 2 kita bisa masuk ke Wirsak terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita ke Apply a Display Filter. Kita bisa ketik saja HTTP request. Di sini kita ke Hypertext Transfer Protocol untuk mencari host dari URL yang kita cari. Jika sudah menemukan host URL yang kita cari, kita bisa klik kanan, copy, setelah itu kita all visible selected trade item, kemudian kita tempelkan ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, apa alamat indeks protokol dari situs web yang terinfeksi? Di sini kita cari Internet Protocol version. Setelah itu kita bisa klik, kita cari destination address, kita klik kanan, setelah itu kita copy the all visible selected trade item. Setelah itu kita bisa tempelkan ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 4, apa alamat indeks protokol dari mesin yang terinfeksi? Sini kita ke source address, kita bisa copy. Setelah itu all visible selected trade item. Kemudian kita tempelkan ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 5, apa nama host dari mesin yang terinfeksi?
Pada FLA display filter kita bisa ketik saja di sini DHCP. Kemudian ke DHCP request, kita klik saja. Di sini kita ke dynamic host. Setelah itu ke option hostname. Setelah itu kita ke hostname, kita bisa klik kanan, copy all visible selected tree item, kemudian kita tempelkan ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 6, apa alamat MAC dari mesin yang terinfeksi? Pada FLA display filter kita bisa ketik HTTP request. Setelah itu kita ke Ethernet. Kemudian ke search. Kemudian ke address. Nah, kita sudah menemukan alamat dari MAC. Kita copy, setelah itu ke all visible selected tree item. Setelah itu kita tempelkan ke soal nomor 6. Nah, di sini kita sudah melakukan proses analisa traffic pada sebuah malware. Kita sudah menemukan file apa saja yang terinfeksi, kemudian alamat indeks protokolnya apa, kemudian hostname-nya apa, dan juga alamat MAC dari mesin yang terinfeksi juga apa.